dalam surga, sore hari ini kami melakukan ibadah raya kami pada tanggal 29 Maret 2020. Ibadah raya yang dilakukan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, karena adanya wabah virus corona. Tuhan, Engkau pasti mempunyai maksud yang indah melalui hal-hal yang tidak enak yang kami hadapi pada saat ini. Engkau sedang mengajarkan banyak hal kepada kami semuanya untuk kebaikan bagi kami orang-orang percaya. Tuhan, karena itu pada sore hari ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, mendengar pesan-pesan-Mu. Bukakanlah hati kami, berikanlah kepada kami telinga hati seorang murid, supaya kami dapat memahami semua firman yang akan disampaikan, dan kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi menjadi penurut-penurut firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, Ibu Dorcas, pada sore hari ini. Biarlah Engkau bubuh sendiri kata-kata pada mulutnya, dan biarlah firman itu menjadi suatu rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah kembali di hari Minggu yang indah ini. Sudah lama kita tidak berjumpa, tetapi sore hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa dalam ibadah online. Bersyukur kita masih bisa beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Sore hari ini saya rindu menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita semua dihinggapi oleh roh ketakutan. Sehingga roh ketakutan itu lebih menguasai kita daripada roh Tuhan. Seolah-olah roh ketakutan itu lebih besar daripada roh Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita akan membaca satu firman yang bisa menguatkan iman kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh roh ketakutan lagi. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Karena roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari si iblis. Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa itu tipu muslihat iblis? Iblis adalah bapa pembohong. Iblis adalah penebar roh ketakutan. Iblis adalah roh yang mengintimidasi kita dengan pikiran-pikiran negatif, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang dihinggapi roh ketakutan. Untuk melawan tipu muslihat iblis ini, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu seluruh perlengkapan senjata Allah? Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17, di situ dikatakan bahwa senjata rohani kita ialah kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, dan firman Allah. Itulah senjata rohani kita.
Dan di dalam perjuangan kita melawan si jahat iblis, kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita memerlukan senjata Allah untuk melawan pekerjaan si iblis ini. Karena yang diserang dalam kehidupan kita adalah pikiran kita. Si iblis sering membuat kita menjadi lemah. Lewat serangan-serangannya yang menyerang pikiran kita, membuat kita menjadi lemah, menjadi takut. Kita perlu mengenakan senjata Allah. Jangan mau dikalahkan oleh si iblis, si bapak pembohong itu. Iblis adalah bapak segala dusta. Itu terdapat dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia adalah bapak segala dusta. Dia adalah bapak pembohong. Dan dia ingin menghancurkan manusia. Dia ingin membuat manusia itu stres, depresi, kacau, dan hancur. Dan itu pekerjaan iblis. Dan dia merasa senang ketika kita hancur semuanya. Tapi Tuhan datang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Di dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ketika kita selalu ada dalam relasi yang intim dengan Tuhan, kita akan kuat dalam menghadapi ujian, tantangan, masalah yang ada di hadapan kita. Badai yang saat ini kita alami, yang melanda bukan hanya di kota ini saja, tetapi di seluruh dunia, semua mengalami ini. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan kuasa-Nya. Dan Dia ingin supaya roh ketakutan itu tidak ada dalam pikiran kita. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, memang kita membutuhkan waktu. Tidak bisa kita berelasi dengan Tuhan hanya sepintas lalu, hanya asal-asalan, hanya kalau kita mau. Tetapi kita berelasi dengan Tuhan, kita sisihkan waktu. Jangan memberikan sisa-sisa waktu kita kepada Tuhan, tapi sisihkanlah waktu yang terbaik dari kehidupan kita. Mengapa seringkali Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupan kita? Agar kita mengingat bahwa manusia sesungguhnya adalah manusia yang lemah. Coba Bapak, Ibu, Saudara bayangkan semuanya. Seluruh dunia bisa dihentikan hanya oleh sebuah virus yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat. Seluruh dunia seolah-olah berhenti. Semua dirumahkan. Semua tidak bisa bekerja. Semua tidak bisa berrelasi satu dengan yang lain. Hanya karena sebuah virus yang sangat kecil. Marilah Bapak, Ibu, Saudara kasih oleh Tuhan, waktu-waktu ini ketika kita harus berada di rumah, kita bergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk berelasi dengan Tuhan, untuk memberikan waktu yang terbaik kita buat Tuhan. Jangan lagi kita memberikan sisa-sisa waktu kita, karena kita tahu Tuhan Allah Maha Kuasa. 2 minggu Tuhan sudah kasih waktu kita untuk berdiam diri dari semua kesibukan kita. Dan tentu kita mempunyai banyak waktu untuk Tuhan. 2 minggu ini Tuhan sudah melatih kita untuk berperang dalam tanda kutip, melawan tipu daya muslihat iblis. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus mengalahkan iblis si pendusta itu. Tuhan berharap bukan hanya dalam 2 minggu ini saja kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi untuk seterusnya, bahkan untuk selamanya, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menanggung segala perkara. Karena di dalam Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan yang kedua adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jika kita memiliki kasih, maka kita tidak takut lagi. Takut yang berlebihan menimbulkan penyakit, saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita pelihara hati kita supaya kita tidak takut. Sebab apa? Sebab kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu memberikan kepada kita kekuatan baru. Kasih yang ada dalam diri kita, itu memberikan kepada kita kekuatan baru. Dalam ketakutan, itu mengandung hukuman, saudara. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan bisa membunuh kita. Ketakutan bisa menurunkan daya tubuh kita, sehingga kita menjadi sakit. Maka peliharalah kasih. Kobarkanlah kasih itu. Maka kasih itu akan memelihara hati kita, pikiran kita, untuk memiliki keberanian dan hidup dalam damai sejahtera, sekalipun di tengah badai. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita baca dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jika kita memiliki kasih, maka niscaya kita melakukan kebaikan. Karena yang ada di dalam hati kita pasti akan terbukti dan memancar keluar. Saat ini adalah saat yang paling baik untuk menunjukkan kebaikan hati kita kepada orang-orang yang susah di sekitar kita. Dengan adanya aturan social distancing, kita, rakyat Indonesia yang menengah ke bawah, mereka yang paling menderita. Mereka harus tetap bekerja, mereka harus tetap jualan agar mereka bisa makan. Tetapi ketika mereka tidak jualan, mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa makan. Jika ada tetangga-tetangga kita yang menderita seperti itu, mari kita mengulurkan tangan kita, menunjukkan kasih kita kepada mereka. Ini adalah momentum yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan bahwa kita adalah murid Kristus, bahwa kita, di dalam diri kita ada kasih Kristus. Mari kita berbagi dengan yang menderita kekurangan, agar kemuliaan Kristus nyata lewat hidup kita. Tidak usah takut kekurangan. Dengan kita berbagi, karena Tuhan pasti memelihara umatnya dengan cara yang tidak terduga. Jangan menimbun barang-barang di rumah. Jangan belanja berlebihan, karena hal itu akan menyusahkan banyak orang, Bapak Ibu Saudara, terutama rakyat kecil yang hidupnya di bawah rata-rata. Mari kita belanja sewajarnya saja. Bantulah teman-teman kita seiman yang kekurangan. Jika tetangga-tetangga kita ada yang kekurangan, baik itu teman seiman atau bukan teman seiman, marilah kita bantu mereka. Menaburlah dalam masa-masa sulit, karena Tuhan pasti memelihara hidup kita. Seperti Ishak yang menabur di dalam masa sulit, ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tidak ada orang yang menjadi miskin dan kekurangan ketika ia berani menabur. Justru kunci daripada menuai adalah menabur. Jangan berharap kita menuai jika kita tidak pernah menabur. Nyatakan kasih kita di masa-masa sulit ini. Jangan fokus untuk kebutuhan pribadi terus-menerus, tapi marilah kita fokus untuk berbagi dengan sesama, menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah ketertiban. Judul perikop 2 Timotius 1 ayat 3 adalah nasihat untuk bertekun. Arti kata tekun adalah terus-menerus, tidak mengenal lelah, konsisten, setia, taat, tertib. Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Jika kita tertib dalam hidup kita sehari-hari, terutama dalam mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita haus dan lapar akan firman Tuhan, maka kita akan tekun, setia, taat, tertib untuk terus mencari Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sudahkah kita tertib dalam menyisihkan waktu untuk Tuhan?
Atau kita asal-asalan memberi waktu buat Tuhan? Waktu sisa-sisa kita ketika kita sudah mengantuk, sudah hampir tertidur, baru kita memberikan waktu kita buat Tuhan. Apakah seperti itu? Orang yang tertib dalam mencari Tuhan pasti selalu mendisiplin diri untuk menyisihkan waktu terbaiknya untuk berelasi dengan Tuhan. Dan orang yang selalu berelasi dengan Tuhan akan tahan terhadap goncangan. Tidak takut, tidak khawatir tentang kehidupannya. Karena ia tahu betul siapa yang ia andalkan, yaitu Tuhan, pemelihara semesta alam dan segala isinya. Tuhan pengendali segala sesuatu. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Lalu mengapa kita meragukan Tuhan? Orang yang meragukan pemeliharaan Tuhan, sesungguhnya ia bukan orang beriman. Karena tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita beriman dan mengandalkan hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada hal-hal yang sementara. Karena Dia Allah yang berkuasa. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dalam kasih-Nya, kita memiliki ketenangan yang sejati. Walaupun di tengah badai, walaupun di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah kekurangan, tapi kita memiliki ketenangan. Dan kita pasti tampil sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai ayat penutup, mari kita membaca dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ayat 34 berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Janganlah fokus pada hal-hal duniawi, hal-hal yang kesementaraan, tapi fokuslah kepada hal-hal yang bernilai kekal. Karena hal-hal duniawi akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Jika kita diberi kepercayaan dengan berkat yang melimpah atau seberapapun yang Tuhan berikan buat kita, dan kita hanya memakai untuk kepentingan-kepentingan duniawi dengan serakahnya, jangan sampai berkat Tuhan itu malah menjadi jerat buat kita untuk mabuk harta, seenaknya menggunakan harta untuk diri sendiri. Karena Tuhan berkata, jangan sampai hari Tuhan datang dengan tiba-tiba seperti suatu jerat. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita enak-enak menggunakan harta yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa bertanggung jawab kepada Tuhan, itu akan menjadi jerat buat kita sendiri. Di ayat ke-35 dikatakan, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Bukankah saat ini seluruh penduduk bumi goncang dengan adanya virus yang amat sangat kecil ini? Tuhan sedang berbicara apa kepada kita semua? Bahwa sesungguhnya manusia itu lemah. Dan ayat yang ke-36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, yaitu Tuhan. Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jagalah relasi kita dengan Tuhan. Isi hati kita, pikiran kita dengan firman-Nya, dan berdoalah senantiasa. Karena hanya orang yang berjaga-jaga dan berdoa yang dapat bertahan dalam situasi yang menggoyahkan ini. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang memiliki kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sudah waktunya kita serius kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia kita ke depan. Mungkin bisa lebih baik, mungkin bisa lebih buruk. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang mampu melewati semua situasi di depan ini. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mengintrospeksi diri kita. Kiranya terang firman-Nya menerangi hati dan pikiran kita untuk selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah pengendali segala sesuatu, dan kami hanya mengandalkan kepada Tuhan saja. Kami tahu ya Tuhan,
bahwa kehidupan manusia begitu rapuh dan lemah. Maut hanya sejengkal di depan kami Tuhan. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami nanti ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengandalkan hanya kepadamu saja ya Bapa. Engkaulah Allah yang luar biasa, pencipta alam semesta, pengendali segala sesuatu. Engkaulah yang memberikan kepada kami kehidupan. Dan Engkau juga yang bisa mengambil kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kepada setiap kami untuk mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya, untuk berfokus kepada hal yang bernilai kekal, bukan kepada hal yang duniawi, memuaskan keduniawian kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mohon pengampunan Tuhan, bagi diri kami sendiri, bagi gereja, bagi seluruh gereja-gereja di kota Bandung ini, bahkan di seluruh Indonesia dan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Mungkin kami sudah begitu jauh dari Engkau, sehingga Engkau kembalikan kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan melalui sebuah virus yang kecil, Engkau mengembalikan seluruh dunia untuk berpaling kepadamu kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu Engkau izinkan terjadi, bukan tanpa tujuan. Tuhan adalah Tuhan yang bertujuan. Tidak pernah Engkau izinkan sesuatu terjadi tanpa tujuan, karena Engkau adalah Allah yang bertujuan. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau tersungkur di kaki-Mu dengan kerendahan hati. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan di muka bumi ini dalam melewati masa-masa sulit, supaya kami semua tetap bertekun di dalam Engkau. Kami berpaling kali kepada Engkau, mendekatkan diri lagi kepada Engkau, berelasi lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita sekarang berdoa untuk menutup ibadah kita. Saya minta Bapak Cindy untuk bawa kami di dalam doa. Bapak, di akhir setelah kami di rumahnya Tuhan, kami mengucap syukur kalau masih Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan, sekalipun terbatas waktu dan tempat. Tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu di mana kami 2 atau 3 orang berkumpul memuji, misalkan nama-Mu, memanggil nama-Mu Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sehingga kami juga boleh mentaati dan menuruti firman-Mu ya Tuhan, di mana jika kami takut Tuhan, kami pun melanggar akan firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya beri kepada kami ya Tuhan roh tegar, roh beranian Tuhan, yang tidak takut terhadap wabah ataupun situasi-situasi yang mencekam ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, keluarga kami, jemaat kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah mereka pun mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan penyertaan pimpinan Tuhan Yesus, sehingga beri penghiburan di dalam kondisi yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus senantiasa bekerja dalam hati kami masing-masing, menguatkan kami masing-masing ya Tuhan, sehingga iman kami semakin hari semakin dikuatkan, semakin teguh, memiliki iman yang sejati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memakai dia, Engkau memakai dia dengan heran lebih lagi ya Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan
perlindungan bagi hari-hari ke depan yang mungkin dalam kondisi apapun, tapi kami percaya bersama Tuhan Yesus kami boleh melakukan hal-hal yang terbaik karena firman-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa berserta dalam segala hal yang kami perbuat untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita melewati hari Minggu yang akan datang ini bersama dengan Tuhan. Andalkanlah Tuhan, pasrahkanlah, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan akan memeliharakan hidupmu, menjadikanmu sebagai terang dan garam bagi dunia ini, bagi lingkunganmu masing-masing, dan bagi rumah tanggamu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.